Halo guys, welcome back to Dos Kreatif Channel. Hari ini kita mau menanyakan banyak pertanyaan sama bapak yang satu kita ini. Ya, Mas Mario. Apa Halo, kabar Mas? Adri. Baik, selalu Ya, baik. kita hari ini gak kompak Mas. Mas Mario hitam, gue putih nih. Gue bisa hitam juga sih. Gak apa-apa. Iya, oke. Desainnya tuh selalu hitam sih. Kita hari ini mau ngebahas soal strategi membangun loyalitas brand ya guys ya. Jadi Mas Mario, 17 tahun Rubikip berjalan, pasti ada banyak klien yang datang, pergi, tapi pasti banyak juga klien-klien tuh yang istilahnya kayak repeat order ya kalau di bisnis ya. Siap. Ya. Nah, kita Begituan hari ada ini sih. kita mau nanya hal itu nih, karena itu krusial bagi perusahaan atau bisnis yang ingin long term ya, Iya. jadi berjalanan panjang. Nah, Mas Mario nih, gue punya pertanyaan nih Mas. Kalau misalnya banyak brand hire perusahaan atau agensi hanya untuk satu project lalu selesai gitu, gimana sih cara mengubah hubungan jadi partnership yang jangka panjang, Mas? Nah itu kata-katanya udah bagus tadi. Nah, Hubungannya. hubungannya, Ya membangun hubungannya. jadi dibangunlah dengan baik. Hubungannya. Nah, baik itu kan apa ya, relatif ya. Apa yang dilakukan sama Rubikip? Jadi kalau misalnya dari Rubikip itu selama ini ya kita berjalan awalnya memang klien. Tapi rata-rata most of the time itu akhir-akhir ini tuh jadi teman. Oh gitu. Seperti itu loh. Maupun dengan corporations, businesses, UMKM maupun ya berbeda-beda. Walaupun itu corporation. Maupun corporation, ya kan karyawannya juga orang kan. Ya akhirnya jadi teman. Seperti itu Oh loh. gitu. Jadi teman kita ya nggak selalu ya teman itu bukan artinya kan teman kan ada banyak ininya ya ada banyak versinya. Ya ada teman main, ada Ya. teman kerja, Ya. dan ya ada juga ya sebenarnya time to time kita makan bareng atau do something di luar daripada kerjaan. Sometimes that's what we do sih gitu kan seperti itu. Nah, Mas Mario bilang tadi hubungan. Jadi yang dijaga dan dikelola itu adalah hubungannya. Sebenarnya apa sih tanda-tanda brand itu mulai nyaman dan loyal dengan kita, Mas? Tanda-tandanya adalah kalau misalkan mereka tuh bisa freely talk to you. Oh. Jadi kalau misalnya awal klien itu masih kaku, masih banyak rahasianya misalnya kayak gitu. kata ya kalau klien itu masih panggil saya Pak, pasti mereka kaku. Oke, sekarang Mas Mario Sobat panggil. time udah jadi teman, udah panggilnya bro, Mar, bro, ya kan. Itu klien. Udah klien, basically udah namanya kita udah nggak pakai baju klien lagi, jadi atau pakai baju kita perusahaan lagi. Jadi istilahnya di latar belakang juga kadang-kadang kita ada klien. Awalnya klien ngobrol-ngobrol, tinggal di mana? Oh tinggal di sini, lu main basket nggak? Iya, gue main basket. Basket bareng yuk. Akhirnya sama kliennya kita main basket bareng. Oh. Ya tapi mungkin nggak sama bosnya atau Ya. sama timnya atau sama si PIC yang lagi handle kita. Akhirnya jadi temen. Oh. Tapi ya itu memang hubungan yang mesti dibangun sih. Namanya kalau misalnya kita peduli, kita become friend, ya time to time, that's already our own marketing. Ada kata dia pindah ke perusahaan lain dan kita teman, bro, gue sekarang udah kesini nih, gue udah kerjaan nih, perusahaan gue perlu branding, itu udah otomatis, right? Udah I jadi see. teman ke teman, ya tapi kerjaan juga mesti diselesaikan dengan baik ya. Ya kan? Ya karena kan mereka juga akan merefer kita kepada company yang baru atau rekannya atau ke temennya atau perusahaan yang lainnya lagi. Ya, we need to definitely kualitas dan juga kerjaan yang mesti diselesaikan dengan baik. Nah, itu mungkin bisa nih nyambung ke pertanyaan ini, Mas. Kalau misalnya brand loyal, kalau merasa mereka kan loyal tuh kalau mereka merasa aman dan nyaman ya, Mas ya, para klien itu. Gimana sih Rubikip bisa memberikan kejelasan proses, transparansi dan konsistensi kepada klien itu, Mas? Kalau dari sisi kita sih sebenarnya konsistensinya itu selalu ada. Ya, basically, tapi kalau kita ngomong tentang kerjaan itu ya kita mesti secara profesional dan etikanya mesti ada dulu. Profesional, etika. Ya, itu yang mesti kita tanam lah. Ya kan, namanya you need to get your client to like you. Betul. Right? Tapi liking ini sebenarnya juga jangan ya ada beberapa hal ya. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita terlalu dekat juga kadang-kadang suka diperguna. Right? Kalau terlalu jauh juga kita jadi susah. Susah. Right? Jadi Kayak dingin asing. lah, kayak dingin lah ya, jadi dingin lah. So for us kalau kerja secara profesional, kerjaan yang mesti di on time, deadline segala macam kita jalankan. Sebagai ya namanya tugas yang kita sudah di hire, right? Tukar pikiran, solusi dan segala macam itu udah kewajiban secara profesional lah, gitu kan. Jadi ya kayak gini lah Mas, kayak misalnya lu sekarang kan kerja, lu sebagai
host. Tapi lu di rumah kan lu nggak ngomong sama istri lu kayak gini kan? Ya kan lu di rumah jadi jabat lu suami. Ya, betul. Right? Lu nggak kayak Anda hari Halo, ini kemana? gitu. Halo, ya kan? Ya kan lucu ya. Lu pakai baju kerja tapi ngomong sama istri, atau Iya, ngomong sama betul. anak gitu kan. Memang dibedain. beda. Kan bukan artinya kita di luar kerjaan kita nggak bisa jadi teman. Ada temennya juga sekarang kita jadi main paddle bareng atau lu golf nggak? Ya golf bareng ya kan. Jadi di luar itu ada kegiatan-kegiatan activities. Atau enggak kadang-kadang ya suka mereka ada juga yang klien yang Bar, gua nih baru buka cigar lounge nih ternyata ya kan. Ya ngikut cigar, ya duduk bareng sama mereka. Ya that's becoming the existency yang ya lama-lama orang kenal sama you lah ya. Dan they hire you is not because sometimes karena lu the best designer in the world. Ya mungkin enggak lah. Ya desain anyway juga sometimes subjektif dan punya karakternya. Tapi sometimes they hire you is because they know you, because they trust you. Nah itu yang udah bondnya udah kuat banget sih seperti itu. Nah nih Mas, kan kita kan tadi Mas bilang kayak ya kita harus jaga hubungan, artinya kita mengenal mereka ya gitu. Mereka pun juga harus mengenal kita juga. Nah kan kayak loyalitas tuh datang ketika kita atau misalnya Rubikip itu bukan hanya sebagai vendor ya kayak, tapi sebagai sebuah problem solver bagi mereka. Mereka sama ya udah kayak misalkan dokter gigi lah ya. Lu kalau misalnya lu kenal temen lu dokter gigi, lu sakit gigi pasti ke dia kan. Nah. So udah becoming like ya karena kita udah 17 tahun ya kita ini terus. Kita kan nggak ganti-ganti bidang atau sampai orang lu sekarang ngapain sih? Ya nggak sampai kayak gitu ya. Orang udah tahu kita what we do. Most of the time ya apalagi kalau klien-klien yang pernah udah experience dengan kita, sudah pernah kerja bareng beberapa project. Jadi mereka tuh udah tahu lah maksudnya udahlah kalau berani keluar aja deh gitu kan. Nah sejauh ini gimana sih Mas cara nunjukin ke klien bahwa kita tuh paham bisnis mereka gitu loh, bukan sekedar cuman bikin visual doang. Nah justru itu kita kan ada research yang kita mesti pahamin bisnis mereka juga. Jadi kalau di banyak awal tuh most of the time malah kita ignite dari cuma ngobrol-ngobrol doang sih. Cuma ngobrol kadang-kadang kayak kemarin tuh kayak lagi cigar. Gue punya bisnis sih gini-gini. Iya. Gue tuh sebenarnya gue kerjaan ini. Oh gitu ya. Jadi gimana? Lu solusinya lu apa seperti itu tuh? Jadi it ignites from just talking sih in the beginning. Jadi most project tuh ada yang mereka inquiry, tapi ada berapa tuh kayak ngobrol-ngobrol, lu bisa beresin ya? Coba deh, how much gitu kan? Ya, kita coba gitu, ternyata berhasil gitu kan? Seperti itu sih. Kalau yang nggak berhasil ada juga. Gua terus terang aja ya. Maksudnya kerjaan kita 17 tahun ada nggak yang gagal? Ada juga. Ada, pasti. Tapi presentasinya kita selalu mengecilkan. Tapi kegagalan juga kita mesti lihat juga ada faktor-faktornya. Dipelajari ya. Kenapa sih bisa gagal gitu. Betul. Oke. Nah Mas, kadang yang bikin brand kabur itu adalah misalnya over promise atau under deliver ya. Gimana sih cara jujur soal batas kemampuan nih, tapi tetap bikin klien puas? Nah ini dia, over promising itu bahaya. Jadi sometimes tuh yang kita mesti lakukan adalah boleh bilang kayak jangan ngomong gede di depan. Jangan ngomong gede di depan. Ya kadang-kadang kita kan mau dapetin project kan kita kayak menjanjikan everything ya, udah kayak ya caleg dan capres gitu kan ya. Yuk kan pasti bisa gitu kan. Aku akan hati-hati sih kata-kata itu. Jadi ya kita punya capability dan kita boleh bilang ya to be truth aja. Misalkan jadi kayak benar-benar kita tuh tulus dan bisa nggak bisa. Atau nggak bisa, gue kenal nih. Tuh kan contoh kayak misalnya ada restoran. Mar, gue branding sih udah ada, tapi gue kitchen gue konsep gini makanan lu bisa nggak? Gue sih bisa makan, cuma suruh bisa masak dan bisa itu gue nggak bisa. But I have a friend yang gue kenal. Jadi jangan kemaruk, bisa di gue semua. Jangan semuanya bisa, nggak mungkin gini lah. Kita nggak bisa Superman lah ya. Maksudnya, sometimes although you think you can, ya kan. Tapi kalau misalkan nggak yakin, you're playing with somebody's business, mendingan you get the person yang benar-benar experience to be with you. Nah, daripada lu boleh bilang kalau anak alay bilang sotoy gitu kan, jangan sotoy, akhirnya gagal. Itu yang bikin lu jadi jatuh. Aduh. Ya kan? Jadi sebenarnya lu jago di mana? Kayak misalnya gini ya, lu tukang air, lu plumber, terus ada bisa, bang, lu bisa keran, lu bisa nggak listrik? Lu bilang bisa ntar. Ya akhirnya listrik lu gagal, plumbing juga karena lu ada bad image, dia nggak pakai lu lagi. Aduh. Ya kan? Gue mendingan nggak bisa, lu bisa apa? Lu jago, lu bisa jago. Nah itu. Right? Lu mendingan ambil di porsi yang lu jago. Kalau belum jago, jangan menawarkan servis itu. Biarpun kadang-kadang misalkan, udah deh nggak apa-apa, gue mau lu yang jalan, ya oke, gue kasih lu gratis. Ya itu juga lesson learn, kita bisa belajar untuk dari tim kita ya untuk adapt. Nah kalau kita 1-2 kali emang kita udah bisa, oke, gue mulai charge.
Nah, kita yakin nih kita bisa lakukan ini. Oh. So don't do something yang namanya lu nggak yakin, lu udah ambil duit orang dan lu gagal, nah itu reputasi lu akan hancur sih. Gitu sih. Oke, next nih Mas nih. Brand atau klien kan sering loyal bukan hanya karena skill, tapi karena chemistry ya Mas ya. Kalau komunikasi sehari-hari, gaya kerja, hingga attitude, apakah punya peran dalam menjaga hubungan jangka panjang Mas? Selalu ada sih. Basically kita time to time kalau misalnya sama klien-klien yang sekarang ini, biarpun kadang-kadang nggak ada project nih, ya just to call him up deh, ke telepon aja atau nggak WhatsApp aja. Bro, apa kabar men? Lu kemana aja gitu kan? Masih dilakuin kayak gitu? Gue masih. Itu tugas ke saya itu sebagai pemimpin perusahaan, the best marketing is me, right? Gitu seperti itu kan. Kabar kayak gitu. Kabar, kalau enggak ya kadang-kadang we don't even talk about business. We talk about things, family, we talk about sports, we talk about other things, impian, kerjaan, dunia. And then kadang-kadang kita just hang out aja sih. Tiba-tiba ada Iya, lu lagi di mana? Gue lagi di sini. Ngopi yuk, gitu kan? Ngopi aja ngobrol. Dan sometimes I never ask, lu ada project nggak? Gue jarang banget. Gue kayak gengsi lah ya. Kalau nanya gitu, gue hampir jarang sih. Minta project ke klien langsung gitu, gue hampir nggak pernah. Nggak pernah. Maksudnya, somehow nggak tahu ya kalau lu minta gitu kan. Dri, lu ada project nggak? Dri, gue lagi sepi nih. Wah, gue agak berat tuh kalau nggak tahu ya, mungkin sifat gue juga, gue agak sedikit. Misalnya Mas, sorry, dari 17 tahun berjalan itu mulai kapan Mas udah nggak kayak gitu? Kalau awal-awal pasti enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Wow. Gue selalu basically ya bagian hubungan teman kita jalan ngobrol. What I can help. Yang aku try to hold back ya. Kayak dulu gue pernah diajarin sama teman-teman, Mar, lu sebenarnya bagus Mar, right? Kayak gini lah, kalau lu punya pistol ada 6 peluru, lu jangan tembakin semua. Lu tembak 1-2 dulu, gitu. Kadang-kadang ya klien itu karena kita over empowering, langsung tembak. Klien juga minder. Oh, gitu mundur teratur jadi. Mundur teratur juga ya. Mereka juga minder kayak, oh ya masalah gue berat banget ya. Yaudah deh nanti kalau gue udah sampai sini gue baru telepon lu deh. Oh gitu. Nah, jadi kita mesti tahu apa ya, kayak layangan ya. Kapan kita tarik, kapan kita lepas. Ya kalau kita tarik terus kan putus. Ya kan? Kalau kita lepas juga hilang. Ya kan? Udah singit lah ya kalau kita. Ya dia susah juga kita kontrol gitu kan. So kalau dari sisi gue sih ya klien kita jujur aja yang dekat itu cukup banyak. Nah, tapi ya itu I spend time to time, call them up. Kadang-kadang ketemu di mall, ketemu di padel atau ketemu di mana ya kan. Ya ngobrol gitu loh, sketch up sama mereka. Jadi boleh sih cara kita adalah hadir aja. Hadir ya. Hadir, orang inget, lu kan bisa begini nih ya. Gue lagi bikin perusahaan ya. Wah, untung gue ketemu lu hari ini, bro. Kasih kerjaannya. Gitu-gitu aja gitu loh. Kayak kemarin ada orang yang mau bikin lapangan padel. Mar, lu kan bisa branding ya, lu bisa sosmed gini, bisa, gitu kan. Ya udah nih itu, gue udah mau jadi nih bro. Tolongin gue dong, coba gini. Kemarin gue lihat ada internal gue bikin gini jelek ya. Ya udah, jalan. Oh, itu dia obrolan kayak gitu ya? Yes. Dan honestly, kalau dari sisi kita nggak selalu termurah. Malah kita kadang-kadang suka becoming the most expensive daripada ya saingan kita. But ya again, nah itu dia kualitas dan kebanyakan orang hire kita karena nyaman. Karena personality, karena kita tuh reachable, kita nggak kemana-mana, gitu kan. Dan that's why mesti punya kantor. Perusahaan tuh takut kalau misalnya kasih orang uang tuh nggak punya kantor. Itu right? Salah satu hal ya bisa aja lu besok bodong hilang, bodong ya kan. Ya itu makanya that's why kita kenapa ya mau nggak mau kita punya kantor ya gue nggak kemana-mana. Right. Di sini gue I don't run away with your money or anything gitu kan. Iya, siap. Nih Mas, brand atau klien yang benar-benar loyal biasanya berubah jadi advokat ya Mas ya. Mereka akan rekomendasi kita ke brand atau perusahaan lain yang tadi gitu. Betul. Bagaimana menciptakan kondisi itu Mas? Apa strategi biar klien jadi evangelist sebenarnya? Dekat sama mereka. Dekat sama mereka. My point is just very simple sih, just become friends with them. Ya lama-lama mereka ya menjadi kita punya marketing juga. Gitu kan, seperti itu loh. Ya, tapi again, rahasia adalah do good first. Do good. Dapat kerjaan jangan disia-siain. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada orang gitu kan, pinter dapetin kerjaan, dikasih ke orang lain yang nggak kompeten, kita nggak mantau, akhirnya kena komplain. Ya itu reputasi kita kena juga. So most of the kerjaan tetap kita in house dan kita ya pantau juga. Kualitas yang keluar kepada klien kita.
ya itu adalah ada guanya nih di dalam nih. I decide, gue membantu Adri atau kalau misalkan lu klien gue sudah membantu Adri nih qualification dengan mata gue yakin gue udah cek lah. Dan this is kualitasnya kualitas itu yang mesti dilakukan. Gak cuma sekedar kayak maklar gitu kan. Bukan urusan gue lagi kayak gitu misalnya. Betul. Nah Mas, dari 17 tahun berjalan nih Mas, kalau boleh tahu ada berapa sih Mas yang repeat order yang sering kayak gitu? Cukup banyak sih, cukup banyak. Bisa ada hitungannya nggak Mas? Berapa kira-kira? Boleh nggak tahu nggak? yang dari dulu. Oh dari dulu ada. Kemarinnya saya baru meeting satu perusahaan ini udah dari awal kita jalan sih. Oh iya? Ada cukup banyak sih repeating kliennya. Malah kemarin dia bilang, pokoknya Mario kalau misalkan dari perusahaan kami kalau mengenai tentang branding udah Mario aja. Ibu udah suka apa yang udah percaya lah. Nah itu kayak gitu kita juga bangga dan kita nyaman ya gitu kan. Nah kita juga udah tahu lah karakter kliennya seperti apa dan kita juga we kinda udah know ya. Jadi kita nggak gali ulang kayak relationship gitu loh. Lu ketemu cewek baru, pasti kan lu gali ulang lagi kan. Cewek kadang-kadang mungkin jaim dulu di depan ya. Nah tapi kalau kita sama klien yang udah kenal ini udah lebih enak sih, lentur sih udah namanya datang pun udah tahu riwayatnya, evolvement dia perusahaannya. Kita udah paham lah, nggak usah kayak pelajarin dari kosong gitu kan. Gitu kan. Kalau numbers aku nggak bisa hitung total ya, mungkin kayak sekitar 20-25an ada sih. Wow. Yang regular udah ke kita ya. Oh iya. Udah ada sih. Biarpun memang kelihatan angkanya kecil, that's why I don't need thousands of companies. I only need really 25 good companies yang kita serve dengan with our heart. Misalnya dari 20 itu Rubikip udah bisa jalan Mas saat itu. Wah, kalau dari itu jujur ya Mas ya. Kalau misalkan 2 aja udah jalan Mas, gue nggak perlu klien lain. Jujur aja. Sorry, aku nggak bisa share nama perusahaannya. Tapi 2 aja ya, udah. Sebenarnya kalau 1 dan rapid cukup. Seperti itu. 1 rapid cukup. Ya, karena mereka developer. Oh, gitu. Banyak ya. Proyeknya banyak Mas. dan mereka juga sebenarnya nggak cuma hanya di real estate, mereka juga ada retail dan yang lainnya. Turunannya banyak banget. Banyak, kalau mau diurusin semua banyak banget. So, 1 or 2 sebenarnya kita udah survive, lebih more than survive gitu loh. Lebih mau makmur gitu. Siap. Pesan terakhir Mas untuk para pemilik perusahaan nih supaya mereka bisa ngejaga hubungan dengan kliennya dengan baik, pesannya apa Mas? Pesan saya pertama adalah gini, sebenarnya ini relate to branding. Branding sama marketing yang bedanya gitu. Kalau marketing adalah bro lu ada kerjaan nggak bro? Ya. Gue baru kerjaan ini, lu ada kerjaan nggak? Gue bisa nih. Itu marketing ya. Itu marketing bro. Kayak misalnya lu selalu menjual diri, gitu kan. Kalau branding tuh ya lu santai, people know who you are, have relationship, gitu loh. Kemarin kan aku sempat sharing tentang bagaimana kenapa kamera Sony itu kan punya Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5 kan nggak tau lah, McDonald apa, pokoknya banyak kan. Ya itu dia selalu tuh mengkomunikasikan sama customernya. Dia bikin Mark 1 nih, dia sebarin nih ke beberapa ini ya kandidat, ada yang vlogger, ada yang fotografer, ada yang videographer, ada yang suka turis dan travel, dia kirim. Nah dia pelajarin, gimana kemarin kamera yang gue pinjemin udah 6 bulan nih, menurut lu ada feedback apa enggak? Ya kan pasti ada feedback. Pasti. Ya kan? Nah feedback itu dirangkum, nah di share ke engineer-nya, di share ke ya the big team-nya, bikinlah Mark 2. Kemarin keluhan lu gue udah ada yang baru nih, cobain lagi dong. Ya gitu, ya itu kan namanya customer relationship-nya. Nah itu dia. Gak cuma hanya promosi, modal murah, promosi. Ya orang juga males. Iya betul. Jadi kan tiap hari cuma hanya kayak misalkan sekarang kata Rubikip branding termurah di Indonesia. Sekarang dapat promosi cuma beli 5 dapat. Lah gila men, gue jadi kayak jual apa ya gitu jasa. We don't do that. Itu istilahnya kayak terlalu agresif gitu kan. Kalau dari sisi kita sih kita mau profoundly lebih friendly, approachable, ya more like dokter ya. Gitu kan kayak dokter duduk, ya lu nggak sama gua nggak apa-apa. Kita temen. Tapi kan kita nggak cuman pikirin kayak gua besok makan apa, tapi kita pikirin kita 10 tahun lagi mau makan apa. Gitu loh. Think longer to your business. Think longer for your business. Oke.
Nah, ini sebenarnya nanti bakal nyambung ke tema kita berikutnya soal business owner. Oke. Siap. Kita akan bahas nanti ya guys. Jadi kalian yang udah nonton video ini nanti kita akan ngebahas soal tentang bagaimana seorang business owner tuh bisa bertahan belasan tahun. Kita bisa langsung belajar sama master kita di depan ini. Thank you. Key-nya, take point key-nya hari ini adalah bangun hubungan dengan customer you. Bangun hubungan. Bangun. Even kalau perbankan juga kan mereka ada namanya relationship manager. Ya. Relationship loh. Relationship. Relationship Karena manager. nggak selalu lu mesti jualan. Nah, Gitu. itu Lu mesti punya dia. hubungan sama orang itu. Itu dijelas tuh ya. Perlu memang Jelas, membangun. dan lu maupun mau jual apapun ya, mau jual vitamin kayak, lu mau jual kamera kayak, lu mau jual warung, lu apapun yang di bisnis lu, kalau lu nggak kenal customer lu siapa, atau lu nggak ada hubungan, ya secara relationship, maksud aku hubungan bukan dipacarin ya, kliennya dipacarin Bukan gitu ya, loh, guys, ya. dijadiin istri, bukan gitu. Maksudnya punya relationship itu artinya you know what they are going through, apa yang mereka perlu, ya dapetin akses-aksesnya. Itu lebih gampang. Malah kalau misalnya lu dapetin projectnya, lu akan lebih gampang karena you know the problem. No. Iya kan? Oh iya, iya, kan? iya. Sometimes kalau klien itu ya yang masih awalnya masih dingin, mereka problem nggak dikasih tahu kita. Mereka cuma kasih, gue perlu ini. Ya kan? Kita nggak tahu. Ya udah, berarti kan lu perlu itu, gue kasih itu. Tapi sebenarnya main problem nggak ke solve. Atau mungkin orang itu cuma hanya pikir dia perlu ini, ternyata pasti buat nggak jadi, lu gagal lah. Oh, itu dia. Karena kita udah main problemnya. Gitu. Ya. Oke guys, ini walaupun singkat tapi ini daging banget hari ini. Kita mau ngucapin makasih banyak buat Mas Mario sudah share. Terima kasih. Ya, thank you. Oke guys, sampai jumpa di video dos berikutnya. Ada gua Adri di sini, ada. Dengan Mario Utama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Dos out. bye.